Halo semuanya, Valor Morgulis. Sorry banget nih guys. Saya telat banget ngebahas HOTD Season 2 karena ya banyak kesibukan dan lain sebagainya. Jangankan buat video pembahasannya ya. Ini aja baru sempat nontonnya bro. Setelah berapa? 4 episode udah keluar. Tapi ya, better late than never kan ya. Jadi langsung aja kita bahas House of the Dragon Season 2 episode 1. Kita flashback dulu nih. Season 2 ini kan lanjutan dari peristiwa terakhir yang terjadi di ending season 1. Dimana kalian semua tahu kalau Lucerys dan Arrax dibunuh sama Vhagar dan Aemon Targaryen. Nggak ada gap waktu yang terlalu lama di sini, beda season 1 dan 2 hanya berselang beberapa hari ya. Season 2 benar-benar melanjutkan peristiwa dari season pertama. Sebelum kita bahas secara detail, mungkin kita rangkum dulu kali ya apa yang terjadi di season 1. Adegan dibuka ketika Jaehaerys Velaryon tiba di Winterfell untuk ketemu dengan Cregan Stark. Dia menagih janji setia House Stark untuk membantu pewaris tahta Iron Throne ketika dibutuhkan. Namun, Cregan membawa Jaehaerys ke tepian dinding es setinggi 200-an meter untuk menunjukkan bahwa fokus House Stark adalah menjaga ancaman yang lebih besar dari utara. Namun, Cregan tetap bersedia menyumbangkan tentara-tentaranya untuk Rhaenyra Targaryen. Lagi asik negosiasi, Jaehaerys mendapatkan kabar tentang kematian Lucerys lewat kabar gagak yang dikirimkan kepada Cregan. Kembali ke Dragonstone, Daemon masih kesal dengan Rhaenys yang gak menghabiskan nyawa Aegon ketika dia dinobatkan menjadi raja. Tapi Rhaenys meyakinkan Daemon bahwa pasukan suaminya, yaitu Corlys Velaryon, udah memblokade jalur perdagangan laut ke King's Landing untuk melemahkan posisi King's Landing supaya banyak sekutu yang berpihak pada Rhaenyra. Sementara itu Rhaenyra masih berduka atas kabar kematian Lucerys. Dia meninggalkan Dragonstone bersama Syrax selama berhari-hari hanya untuk mencari bukti kalau memang benar Lucerys udah tiada. Pada akhirnya, pencarian Rhaenyra pun berakhir setelah mendapatkan potongan jubah milik Lucerys dan potongan sayap Arrax. Rhaenyra kemudian kembali ke Dragonstone dan di episode ini Rhaenyra cuma punya satu line dialog yang dia ucapkan, yaitu I want Aemon Targaryen. berpindah ke King's Landing. Aegon kelihatannya ingin menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kembarnya, terutama untuk Jaehaerys, pewaris tahtanya. Jaehaerys sering dibawa ke rapat small council karena Aegon mau Jaehaerys belajar dan melihat gimana caranya ngurusin negara. Helena di sisi lain masih menunjukkan keunikannya lewat ramalan-ramalan yang sering dia sebutkan, dan di episode ini dia khawatir dengan adanya tikus-tikus yang ada di Red Keep. Tentu aja, Aegon bodoh amat dengan perkataan istri sekaligus adik kandungnya itu. Alicent kesulitan mengarahkan Aegon dan Aemon yang terlihat buru-buru dalam mengambil keputusan dan terlalu percaya diri bahwa perang adalah jawaban untuk mengakhiri permasalahan ini. Alicent lebih mau menahan diri dan gak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Alicent berharap Otto sebagai The Hand sekaligus ayahnya membela dirinya, namun Otto juga harus memainkan perannya untuk satu pendapat dengan Aegon selaku raja. Namun di satu sisi dia juga berusaha untuk satu tujuan dengan Alicent. Larry Strong masih punya agendanya sendiri untuk melengsarkan Otto dari jabatan The Hand karena menurutnya cara Otto menyelesaikan permasalahan sangat berbeda dengan Aegon dan Otto hanya akan menghambat pergerakan Aegon saja. Sementara itu perintah Rhaenyra membuat Daemon bergerak. Dia mendapatkan bantuan dari Mysaria, bekas simpanannya dulu. Mysaria ditangkap Sir Eric karena menjadi penumpang gelap di armada laut Corlys Velaryon. Dia dibawa menghadap Daemon dan ditahan di sel karena dianggap pengkhianat. Namun, Daemon kemudian memanfaatkannya untuk menggali informasi tentang mata-mata istana yang bisa Daemon manfaatkan. Jadi, Daemon dengan nekat pergi sendiri ke King's Landing untuk bertemu dengan dua pembunuh bayaran. Yang pertama, Blood, mantan anak buahnya ketika dia menjabat sebagai Commander of City Watch, dan yang kedua adalah Cheese, seorang penangkap tikus di istana. Dengan imbalan emas, Daemon menyuruh mereka berdua membunuh Aemon Targaryen sebagai balasan kematian Lucerys Velaryon. Di saat yang sama, Aemon lagi membuat rencana perang dengan Sir Criston Cole. Namun rencana mereka dipergoki oleh Otto dan Aemon diperingatkan untuk tidak membangkang perintah raja. Blood and Cheese kemudian menyusup masuk ke dalam istana, namun gagal menemukan Aemon. Blood malah dipergoki oleh pelayannya Helena, tapi dia berhasil tenang. Sementara Cheese malah menimbulkan keributan ketika dia menyandera Helena. Blood mengingatkan bahwa mereka diperintahkan untuk membunuh anak laki-laki. Karena Aemon gagal dibunuh, akhirnya anak Helena yang jadi sasaran pengganti. Helena berusaha memberikan perhiasannya, namun Blood and Cheese tetap mau mengeksekusi anaknya.
Helena pun dengan terpaksa menunjuk anak laki-lakinya tanpa ragu. Ketika Blood and Cheese mengeksekusi anaknya, dia pun melarikan diri membawa Jaehaera dan bersembunyi di kamar Alicent yang lagi in the hoy dengan Sir Criston Cole. Helena menyampaikan kalau sang ahli waris telah dibunuh. Itu dia rekap dari episode 1, A Son for a Son. So, kita masuk ke breakdown-nya nih. Kayaknya ada banyak hal yang menarik yang bisa kita gali di episode ini. Mari kita bahas sambil saya ngeliat adegan per adegan yang ada di episode 1. Opening episode 1 ini dibuka dengan narasi dari Cregan Stark, diiringi musik dari Ramin Djawadi yang judulnya Goodbye Brother. Kalian pasti tahu lah kan musiknya yang mana. Ini musik memang timnya House of Stark, ya nggak sih? Dari GOT aja kita udah familiar dengan musik ini. Ngingetin ketika Jon ketemu sama Sansa, atau ketika Sansa ketemu dengan Arya dan Bran di Winterfell. Vibe musiknya ini kuat banget cuy. Ditambah lagi suaranya Cregan Stark, logatnya itu kalau kalian dengar itu kan mirip dengan Jon Snow. All men of honor must pay its price. Winter is coming. Showrunner berhasil banget lah bangkitin memoris kita dengan Game of Thrones lewat adegan pembukaannya ini, mantep banget. Di Winterfell kita dilihatin juga prosesi penentuan siapa yang akan menjadi anggota Night's Watch dengan pengundian batu putih dan hitam ini. Jadi siapa yang mendapatkan batu hitam, dia harus mengabdi ke Black Castle. Di zaman ini jadi anggota Night's Watch itu adalah tugas terhormat cuy. Beda ketika zaman GOT, Night's Watch itu bentuk hukuman untuk para kriminal, walaupun secara sukarela orang-orang biasa atau anggota kerajaan gitu masih bisa menyerahkan diri untuk mengabdi, kayak Jon Snow kan. Cregan Stark kita bisa ngelihat itu masih muda banget karena dia jadi Lord of Winterfell memang di usianya yang masih 16 tahun setelah Rickon Stark ayahnya meninggal. Di season 2 ini usianya sekitar 21 atau 22 tahun gitulah. Sedangkan Jaehaerys Velaryon umurnya itu masih 16 tahun. Kita lanjut nih di adegan ini guys. Ini adalah adegan di mana kita ngelihat senjata Scorpion, di mana senjata ini nggak kita lihat di season 1, karena di season 1 naga-naganya Targaryen itu bukan ancaman. Nah di season 2 senjata ini dikeluarin lagi buat jaga-jaga kalau dari kubu hitam tiba-tiba nyerang ke King's Landing. Ini senjata sejarahnya kuat banget cuy. Dulu ketika Aegon the Conqueror naklukin beberapa wilayah, cuma Dornis aja yang nggak mau berlutut. Jadi House Martell menolak untuk bersumpah setia kepada Aegon the Conqueror. Nggak kayak Torrhen Stark yang baru aja ngelihat Balerion gitu dari jauh. Dia langsung berlutut, nggak pakai mikir. Iya kali Balerion ada di kiri. Lu mau ngelawan Aegon the Conqueror, habis lah udah Winterfell. Cair salju-saljunya. Kalau orang Dornis beda bos, dia nggak mau menyerah atau berlutut sama pendatang. Dia ajakin perang sama mereka. Walaupun kondisinya pada waktu itu Targaryen punya 3 naga yang gede-gede kan. Ada Balerion, ada Meraxes, ada Vhagar. Senjata orang Dornis itu kan tombak ya, ciri khasnya. Kalian juga pasti ingat waktu Oberyn ngelawan The Mountain, senjata andalannya itu tombak, bukan pedang. Nah untuk ngalahin naga-naganya Targaryen, mereka menciptakan tombak besar dengan penembaknya. Jadilah senjata Scorpion guys. Jadi asal senjata Scorpion ini tuh dari bangsa Dornis. Korban pertamanya itu Meraxes sama Rhaenys, istrinya Aegon the Conqueror. Banyak yang bilang itu lucky shot. Tapi dengan kematian istrinya, Aegon langsung, ya udahlah kalau Dorne nggak mau menyerah, biarin aja mereka tetap independen. Akhirnya dari Seven Kingdom, cuma Dorne aja yang nggak berhasil ditaklukkan oleh Aegon. Senjata ini juga muncul lagi ketika Qyburn mengenalkannya pada Cersei di GOT waktu mereka berada di Crypt. Oke, kita lanjut ya guys. Di season 2 ini Helena masih ngeluarin ramalan-ramalannya lagi. Setelah di season 1 dia meramalkan tentang beberapa hal, termasuk monster dari bawah lantai. Kali ini dia takut dengan tikus-tikus istana. Tentunya bukan literally tikusnya, tapi si penangkap tikus. Kemudian saya nggak tahu apa cuma saya yang merasakan kalau hubungan Criston Cole dan Alicent di series ini tuh ngapain dibuat. Kalau kalian yang nggak baca novelnya, di novelnya itu sama sekali nggak ada menceritakan hubungan ini. Bahkan gosip-gosip tentang mereka berdua pun nggak ada. Di buku itu ada karakter yang namanya Mushroom, kurcaci yang kerja di istana. Dia banyak banget menyaksikan skandal-skandal gelap yang ada di istana. Kayak contohnya Daemon yang mengambil keperawanannya Alicent, atau Rhaenyra yang ketahuan tidur bersama Sir Harwin Strong. Nah, nggak ada tuh cerita tentang hubungan Alicent dan Criston Cole. Hubungan mereka berdua di season 2 ini ngancurin karakter mereka dua sebenarnya yang udah mereka bangun bagus di season 1. Yang saya tahu Criston Cole itu punya hutang budi pada Alicent, bukannya hutang titit ya enggak.
Harusnya Sir Criston Cole dibuat jadi prajurit yang setia aja, tangan kanan atau orang kepercayaannya Alicent. Sampai di situ harusnya udah bagus. Kalau kayak gini kan kelihatan banget showrunnernya mau membuat penonton mihak ke kubu hitam. Padahal sebenarnya persilisan ini kedua belah pihak itu ada andilnya masing-masing. Kemudian Aegon di sini kayaknya belum pantas jadi raja. Kelihatan dari caranya memimpin small council meeting atau keputusan-keputusan asalnya yang tanpa adanya pertimbangan yang matang, bahkan tanpa meminta saran dari The Hand atau anggota small council meeting lainnya. Aegon masih kelihatan kekanak-kanakan, padahal mereka lagi ada di depan pintu perang saudara kan. Namun, Aegon sayang banget dengan ahli warisnya yaitu Jaehaerys yang di episode ini dibunuh sama Blood and Cheese. Nah, siapa Blood and Cheese? Well, nggak ada yang tahu nama asli mereka berdua, bahkan di buku juga nggak ada penjelasan lebih tentang mereka berdua ini. Yang kita tahu Blood adalah anggota City Watch. Dia juga masih loyal sama Daemon, mantan komandannya dulu. Kebenciannya sama House Hightower dimanfaatkan sama Daemon. Kemudian bersama pembasmi tikus istana yang dikenal dengan Cheese, Daemon ngasih tugas buat bunuh Aemon. Cheese masuk ke istana lewat terowongan Maegor di Red Keep. Kalau kalian ingat, terowongan ini juga yang dipakai Rhaenyra waktu kabur dari kamarnya untuk ketemu dengan Daemon di season 1. Nah, ketika sampai di kamarnya Aemon, Cheese ngeliat mural di dinding. Mural atau lukisan ini tuh menggambarkan sebuah peristiwa penting, yaitu Kastil Harrenhal yang dilelehkan oleh Balerion the Black Dread yang ditunggangi oleh Aegon the Conqueror karena King Harren menolak untuk sumpah setia. Akibat peristiwa itu, Harren dan keluarganya habis jadi abu. Riverland akhirnya diserahkan kepada House Tully yang menjadi Lord of Riverland yang baru. Nah, di season 1, Harrenhal juga menjadi tempat meninggalnya Lord Lionel Strong dan Harwin yang tewas dalam kebakaran karena dibakar sama Dajjal yang bernama Larys. Harrenhal ini adalah salah satu lokasi terpenting yang mungkin bisa kita bahas di video yang lain. Kita balik lagi ke pembunuhan Jaehaerys. Bro, Blood and Cheese itu ke istana nggak bawa senjata yang besar karena bakal terlihat mencolok kan. Ngapain mau nangkap tikus tapi bawa pedang gitu kan. Mereka bawa pisau kecil bro. Kalau kalian nonton, dengerin pakai headset. Suara mereka ketika mengiris lehernya Jaehaerys itu detail banget cuy. Walaupun nggak diliatin adegannya, tapi kalau kalian dengar suaranya, itu pasti bakal anjir, ngilu banget cuy. Bayangin aja ya, mereka harus misahin kepala dari leher pakai pisau yang kecil. Ramalannya Helaena tentang ketakutannya dengan tikus akhirnya terjadi. Itu bobrok banget sih. Red Keep disusupi. Helaena hampir terbunuh. Selagi ahli warisnya dimutilasi, si Aegon malah mabuk di throne room. Alicent buat dosa sama si Criston Cole, itu kacau banget. Terus selanjutnya, ini penting gak penting sih buat dibahas. Ada adegan di mana Alicent mendoakan orang-orang yang udah mati, termasuk Lucerys Velaryon. Lalu ada satu nama asing yang mungkin kalian gak tahu, yaitu adalah Aleri Florent. Dia adalah ibunya Alicent, istrinya Otto yang memang di buku cuma dijelaskan kalau ya baru meninggal. House Florent itu adalah salah satu house bangsawan di Old Town. Stannis Baratheon juga menikahi wanita dari House Florent yaitu Selyse. Kemudian ibunya Samuel Tarly juga berasal dari House Florent yang mana ibunya Samuel itu sepupuan dengan istrinya Stannis. Well, mungkin itu aja pembahasan dari episode 1. Saya mau ngejar dulu nih nonton episode 2 dan buat lagi video pembahasannya seperti ini. Terima kasih udah nonton. Valar Morghulis.